Halo semuanya, sebelum kita mulai mempelajari materi yang super seru ini, yuk siapkan fokus dan catatan kalian dulu ya. Karena di video kali ini, kita bakal belajar sesuatu yang penting banget dalam biologi, yaitu tentang bagaimana virus berkembang biak. Dan dengan memahami proses ini, kita bisa tahu bagaimana virus bekerja, menyebar, dan mempengaruhi makhluk hidup lainnya. Jadi, yuk kita mulai perjalanan belajar kita dengan semangat. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih perkembangbiakan virus itu apa? Jadi, proses perkembangbiakan virus dikenal dengan istilah replikasi. Nah, replikasi ini dimulai ketika virus menempelkan pada sel inangnya, kemudian virus memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang. Selanjutnya, virus menggunakan bahan-bahan dari sel inang untuk membuat protein yang dibutuhkan guna membangun tumbuhnya. Dengan kata lain, virus mengambil alih sel inang untuk berkembang biak. Oh iya, kalian tahu juga nggak sih kalau perkembangbiakan virus itu dibagi menjadi dua macam loh, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Namun, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai siklus litik ya. Siklus litik ini dikenal sebagai proses replikasi virus yang berlangsung cepat dan bersifat merusak. Karena pada akhir prosesnya, sel inang akan pecah atau mengalami lisis. Proses ini bisa membuat jumlah virus meningkat sangat banyak dalam waktu singkat. Karena itulah memahami siklus litik penting, supaya kita tahu bagaimana virus mampu berkembang dengan sangat efisien menggunakan sel inang. Jadi, siklus litik ini merupakan cara virus berkembang biak dengan selalu menghancurkan sel inang. Virus yang menginfeksi bakteri disebut fag. Nah, fag virulen ini hanya bisa berkembang biak dengan siklus litik saja ya teman-teman. Berikut kami jelaskan ya beberapa tahapan daur litik dan penjabarannya. Yang pertama, dimulai dengan siklus adsorpsi. Pada tahap ini, ekor virus menempel pada membran sel bakteri seperti kunci gembok. Lalu, virus menggunakan protein khusus pada ujung ekornya untuk mengenali dan menempel pada reseptor spesifik di permukaan sel bakteri. Lanjut ke tahap kedua, tahap ini dinamakan penetrasi. Nah, setelah virus menempel, virus ini akan menyuntikkan genom atau materi genetiknya ke dalam sel bakteri melalui serbut ekornya. Genom virus ini kemudian mengambil alih kendali sel inang virus. Virus menonaktifkan DNA sel bakteri dan menggunakan mesin sel untuk membuat protein dan energi, yaitu ATP, yang dibutuhkan untuk memproduksi virus. Selanjutnya, di tahap ketiga ini ada tahap sintesis dan replikasi. Jadi, dalam sel bakteri, virus menggunakan ribosom sel untuk mensintesis protein virus. Protein ini digunakan untuk membuat kapsid atau cangkang virus dan ekor virus. Nah, virus kemudian akan menggandakan genomnya, yaitu DNA atau RNA dalam jumlah banyak. Di tahap yang keempat ini namanya tahap perakitan. Di sini komponen virus baru yaitu kapsid, ekor, dan serat ekor disusun serta dirakit menjadi virus baru. Genom virus dikemas di dalam kapsid. Tahap kelima atau tahap akhir ini bernama lisis. Nah, terakhir, virus akan mengarahkan produk enzim yang akan merusak dinding sel bakteri. Hal ini menyebabkan sel pecah atau dinamakan lisis, dan virus baru yang telah terbentuk keluar dari sel. Nah, dari seluruh tahapan yang sudah dijelaskan, bisa kita simpulkan bahwa siklus litik adalah proses replikasi virus yang berakhir dengan pecahnya sel inang. Tahapan-tahapannya teratur dan efisien, mulai dari adsorpsi hingga lisis. Dengan memahami proses ini, kita jadi tahu bagaimana virus dapat menyebar sangat cepat.